Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ari dari Sobat Traders ya. Hari ini episode ke-11 di channel YouTube saya. Saya akan membahas mengenai support dan resistance. Ya, jadi ini kenapa saya hari ini topiknya adalah support dan resistance karena saya lihat beberapa teman-teman yang di channel Telegram saya khususnya itu masih kebingungan ya untuk menentukan support dan resistance. Ya, oke, sebelum saya mulai dengan contoh chart, untuk support dan resistance secara pengertian adalah support adalah satu batas ya di bawah, batas bawah, sedangkan resistance adalah batas atas dari satu harga saham ya. Jadi kalau support itu berarti dukungan, kalau resistance berarti perlawanan. Yang mana apabila suatu harga saham turun ke bawah menuju ke batas bawah atau menuju ke supportnya, bisa jadi setelah dia mendekati area support ataupun dia menyentuh area support, dia akan ada dukungan untuk kembali naik ke atas. Ya, begitu juga sebaliknya apabila dia menuju ke arah resisten, harga naik menuju ke arah resisten. Ya, begitu dia menuju atau mendekati arah resisten, kemungkinan akan ada perlawanan sehingga dia kembali turun. Tapi bukan berarti bahwa support dan resisten ini tidak bisa dilewati. Bisa saja support dan resisten ini dilewati. Sebagai contoh, apabila support yang itu di breakdown ke bawah, maka support itu nantinya akan menjadi resisten yang baru. Begitu juga sebaliknya, apabila resisten itu nanti di breakout ke atas, resisten itu akan menjadi support yang baru. Oke, jadi ada beberapa metode untuk menentukan support dan resisten. Ya, nanti saya akan kasih contohnya di chart ya. Yang pertama, kalau saya ya, ini dari saya pribadi, umumnya yang saya pakai adalah menggunakan garis Fibonacci. Ya, terus kemudian menggunakan historical candle sebelumnya. Ya, kita bisa tarik garis dari historical candle sebelumnya. Kemudian juga bisa menggunakan Bollinger Band ya, dan ada juga yang kita menggunakan dari garis moving average ya. Jadi beberapa hal itu bisa digunakan untuk menentukan support dan resistance ya. Untuk periodenya sendiri teman-teman bisa, misalkan untuk historical chart periodenya sendiri teman-teman bisa lihat berapa bulan atau berapa tahun ke belakang idealnya ya. Untuk Bollinger Band maupun Fibonacci itu sudah ada patokan-patokannya, kira-kira di mana menjadi support, di mana menjadi resistance. Kemudian dengan MA juga moving average biasanya juga kita sesuaikan dengan posisi moving average tersebut terakhir, di candle terakhirnya di posisi mana. Oke, kita akan masuk ke chartnya. Oke, ini contoh chartnya ya. Saya pakai di sini adalah chart WSKT sebagai contoh. Oke, kita perjelas dulu. Nah, untuk penentuannya ya, penentuan support dan resistance ya, seperti tadi saya bilang ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan garis Fibonacci. Ya, ini saya contoh dulu pertama menggunakan garis Fibonacci. Nah, untuk penggunaan garis Fibonacci sendiri kita harus perkirakan dulu ya, apakah ini saham trennya arahnya minor trennya atau saat ini trennya ke arah mana? Apakah dia sedang mau turun atau dia sedang mau naik? Itu akan berbeda cara penarikan garis Fibonacci-nya. Misalkan kalau kita lihat WSKT ini arahnya kecenderungan dia ada penurunan. Ini kalau kita bikin garis trendline, dia ada kecenderungan untuk turun ke bawah. Ini saya rapikan. Nah, dia ada kecenderungan untuk turun ke bawah. Nah, kalau melihat seperti ini berarti kita perlu menarik garis Fibonacci ya, untuk perakiraannya dia akan turun sampai sebatas mana. Nanti di situ kita bisa tentukan garis support dan resistennya. Oke, kita tarik garis Fibonacci. Berarti kita bisa lihat dari kenaikan terakhir dia. Ya, kenaikan terakhir dia kita bisa ambil dari beberapa sisi. Bisa dari yang paling jauh di sini, 10 November sampai dengan di sini 18 Januari ya, atau di area sini, mulai dari bawah sini dia mulai naik ke sini dari tanggal 1 Februari sampai 16 Februari. Ya. Semakin perbedaannya apa? Semakin panjang, ya, semakin panjang kita menarik garis Fibonacci, maka gerakan garis Fibonacci secara persentase itu akan semakin lebar. Ya, dimana itu berarti kita memprediksi pergerakannya atau support resistennya itu dalam jangka yang cukup panjang. Jadi maksudnya adalah seperti apa? Misalkan kita tarik dari garis di sini dan ke sini, kita ambil coba garis ya, kita tarik ke sini, oke. Nah, untuk di sini kita bisa lihat bahwa ya, secara persentase dia garisnya tidak terlalu lebar, jadi ini lebih cocok untuk yang jangka pendek, untuk menentukan perkiraan atau prediksi secara jangka pendek. Bahwa dia akan melewati garis-garis di sini. Kalau dia posisinya di bawah harga terakhir, berarti dia berposisi sebagai support. Kalau dia di atas harga terakhir, dia berposisi sebagai resisten. Jadi kalau jangka pendek ini kita menariknya seperti ini adalah untuk menunjukkan sekali lagi bahwa dalam jangka pendek perkiraan pergerakan harga dari WSKT adalah di garis-garis ini.
ya untuk support dan resistennya. Nah, ini juga minimalkan resiko loss kita ya. Dengan semakin pendek kita menarik garis Fibonacci, itu kita bisa minimalkan loss kita karena tadi range-nya secara persentase itu tidak terlalu besar. Jadi kalau ternyata tidak sesuai dengan yang kita sudah planningkan, ya, penentuan stop loss kita ataupun cut loss kita tidak terlalu lebar. Berbeda halnya, ya, kita coba hapus dulu. Berbeda halnya kalau kita tarik dari tadi ya. Satu lagi misalkan kita tarik dari sini mulai naik deh dari Oktober, pertama kali mulai naik sampai dengan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi posisi 786618 tuh di posisi di sini. Di level harga mungkin 1400-an ya sampai dengan 1500-an. Nah, sekarang dia di level 1000 sampai dengan 1250. Jadi, kalau target kita seperti saya pernah bilang bahwa di Fibonacci itu yang penting adalah di 382, 50 dan 618. Serta beberapa kali di 786 apabila ada pantulan di situ biasanya area itu bisa jadi support dan resisten kuat. Nah, semakin panjang kita menarik garis Fibo, otomatis range secara persentase baik itu untuk pencapaian nantinya taking profitnya maupun lossnya akan semakin besar. Ya, tapi itu dikembalikan kepada selera masing-masing teman-teman. Lebih menyukai yang mana? Kalau biasa saya mengambil time frame yang tidak terlalu jauh. Misalkan dari sini saya ambil terakhir kenaikan dia dari sini misalkan. Nih. Ya, saya ambil dari situ. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau saya biasanya menarik seperti ini, tidak terlalu jauh, paling lama 1 bulan sampai maksimal 2 bulan. Ya, karena itu menurut saya yang paling ideal untuk swing trader seperti saya. Jadi disesuaikan saja dengan teman-teman, tapi yang pasti di sini kita bisa melihat di mana garis support, di mana garis resisten. Kita lihat di sini, ini garis support ya di bawah, ini support, nah ini menjadi resisten. Nah, oke. Nah, jadi kalau ini kita prediksinya sekali lagi, ini prediksi saya adalah penurunan, WSKT mengalami penurunan sampai sebatas mana. Nah, kalau dilihat di sini dia sudah breakdown dari 618, salah satu support kuat ya. Ya, setelah dia mengalami penurunan dari sini. Oke. Nah, saat ini support selanjutnya dari 78,6 dan ini bisa menjadi salah satu support yang kuat selain 618. Jadi kalau saya mau spekulasi buy seperti di video saya sebelumnya, saya bisa ambil di harga ini 1345 ya. Jadi spekulasi buy saya akan lakukan di harga itu, bukan di harga 1400 tapi di 1345, 1345. Oke, resikonya apa? Bisa jadi dia turun, bisa jadi dia mantul naik. Namanya spekulasi buy, itulah resiko yang harus kita terima ya. Oke, jadi untuk penentuan resist dan support di sini sudah jelas ya. Jadi di sini juga terlihat nih di atasnya itu resisten semua, di bawahnya adalah support semua. Oke, itu untuk garis Fibo. Nah, setelah kita tahu bahwa ada kemungkinan dia akan mantul ke atas, misalkan di sini terjadi dia mantul ke atas, kita bisa buat untuk garis Fibo prediksi selanjutnya, prediksi kenaikannya. Nah, prediksi kenaikannya berarti kita tarik garisnya dari terakhir dari sini penurunannya dari atas ini turun ke bawah di sini. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya, bahwa potensi kenaikan setelah tadi dia mantul di area 1345, ya, dia mantul misalkan ke atas. Nah, kemungkinan yang akan dicapai adalah pertama 38 di support 382, di resisten 382, resisten 50 dan resisten 618. Ya, kalau saya biasanya menempatkan TP saya yang pertama adalah di 618, di 1790. Itu biasanya target yang maksimal untuk dia capai dalam waktu cukup dekat ya, dalam waktu tidak terlalu lama ya. Yang pertama kali pasti begitu dia mampu jebol 382, ini menjadi support. Begitu dia jebol lagi 50, ini menjadi support. Nah, terakhir resistennya di 18. Kalau dia berhasil jebol ini juga, ke atasnya akan lebih mudah ya. Itu adalah salah satu contoh menggunakan Fibo retracement ya. Oke, jadi clear ya untuk Fibo retracement. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa idealnya menariknya dari mana disesuaikan kembali dengan prediksi teman-teman serta selera teman-teman. Di trading plan teman-teman, kira-kira saya bisa mengcover loss dan profitnya sampai sebatas mana. Oke. Yang selanjutnya kita akan coba dengan historical chart. Ini saya hapus dulu. Oke, untuk historical chart berarti kita harus rubah dulu ini jadi weekly. Nah, kita rubah weekly terus kemudian ini kita tarik ya. Kita kecilkan seperti ini. Nah, di sini terlihat ya, sebenarnya secara kasat mata terlihat ada beberapa garis support dan resisten. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita ambil untuk garis resisten dulu. Tertingginya ada di sini nih, ya, di area ini. Oke. Kemudian ada lagi di area sini ya, di area sekitar sini. Oke.
Terus kemudian ada lagi di area di sini ya. Nah, kemudian ada lagi di area sini. Jadi kita ambil di area-area yang paling sering dilewati oleh chart dan terjadi perlawanan. Ya, di area sini. Nih. Ya, ini tempat dilewati 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7 berapa kali dilewati. Nah, kemudian di level sini juga nih, level harga dia sekarang ini juga termasuk salah satu, ini menjadi support ya, karena dia posisi di bawah harga dia terakhir. Maka dia menjadi support, kita rubah warnanya jadi merah. Kemudian di area bawah sini ya, terus ada lagi di area sini. Ini kita naikkan sedikit. Nah, di area sini. Sama satu lagi di sini. Oke, sekarang kita kembalikan ke time frame daily. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bahwa ini kita besarkan kembali. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada kemungkinan ya, ini menjadi salah satu support ya. Sekarang harga dia adalah di 14.25. Nah, ini pas di supportnya. Yang tadi berapa kali dicoba? Ini berapa kali dicoba nih? Di sini dia coba turun, mantul naik lagi, dia naik ke atas. Dia coba turun, di sini sideways berapa kali, mantul naik lagi ke atas. Akhirnya dia coba lagi sekarang. Kalau melihat secara historical dan kita lihat dari historical candle berapa bulan, berapa tahun sebelumnya, dia bisa mempertahankan harga ini. Ya, dan dari penarikan Fibo pun tadi dia sempat yang jarak pendek itu sempat di posisi dia ada di Fibo kalau nggak salah 78 ya, kita coba ya. Kita coba tarik tadi dari yang Fibo jangka pendek dari terakhir kenaikan dia di sini sampai dengan di sini. Nah, ya, di Fibo 78 dia mendekati Fibo 78 di 1395, sedangkan di 1425. Jadi area tidak terlalu jauh dari Fibo 78 persennya, 78,6%. Jadi itu bisa menjadi salah satu acuan juga ya, tidak berbeda jauh dari Fibonya. Jadi ada kemungkinan dia mantul di area tersebut di 13.900 sampai dengan 14.25 ya. Kemudian apabila ada breakdown di sini, nah ini yang bahaya, dia bisa kemungkinan terjun ke 1050 secara historical chart ya. Nah, apabila dia mantul di sini, nah proyeksinya dia bisa sampai sebatas mana kenaikannya. Nah, di sini ada resisten di 1830. Coba kita bandingkan dengan Fibo. Apabila kita tarik untuk prediksi kenaikan, kita ambil biasa dari sini, kita tarik ke bawah sini. Nah, dia dekat dengan area, oh ini maaf nih saya tarik lagi, kurang naik. Nah, di sini. Nah, dia ada di area sekitar Fibo 618. Fibo 618-nya ada di 1800. Nah, sedangkan kita tarik historical ada di 1830. Ya, jadi berbeda sedikit ya. Kita hapus kembali. Jadi, itu tadi secara historical maupun secara Fibo sebenarnya itu hampir mirip ya. Tergantung tadi ya, kita memprediksikannya akan seperti apa dan time frame yang kita pakai di Fibo-nya akan seperti apa. Oke. Ini secara historical, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi dengan cara Bollinger Band. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang kita tambahkan Bollinger Band ya. Nah, tuh ya, kelihatan di Bollinger Band. Oke, nah ini area-area support ya, ini area resistance. Ya, terlihat ya di sini support resistance. Coba kita tarik pakai Fibo, kita bandingkan. Tadi misalkan kita mau prediksi penurunannya sampai sebatas apa? Mulai dari yang terendah di sini sampai dengan di sini. Nah, di sini mendekati area 786 ya, di antara 786 sampai 100. Nah, Bollinger Band ada posisi itu. Nah, kembali lagi, kalau dia breakdown dari 78,6, bisa jadi dia akan mantul di area sini. Ya, area sesuai dengan Bollinger Band dia berada. Ya. Nah, kemudian untuk di atasnya juga dia di level 23,6. Kalau dengan prediksi tadi penurunan. Sekarang kita rubah prediksinya untuk kenaikan, coba. Kita tarik dari sini untuk kenaikan. Nah, dari situ sampai dengan sini. Nah, kita lihat dia ada di area 382 Bollinger Band atasnya. Ya, begitu juga kalau kita tarik lagi ke atas, di sini ada di 786. Di area itu sampai dengan 100. Oke, jadi di sini juga kelihatan
bahwa baik itu dengan Bollinger Band, dengan Fibо retracement ataupun dengan historical, perbedaannya tidak terlalu jauh untuk penentuan support dan resistannya. Ya, cuman untuk kalau saya lebih serak pakai Fibo dan historical karena di situ kita bisa menentukan beberapa garis support dan resisten yang lebih dari 2 bahkan atau 3. Jadi kita bisa tahu nih kemungkinan kalau turun lagi dari sini akan kemana, kalau naik lagi dari resistennya akan kemana. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kembali saya hapus untuk yang ini. Nah, selanjutnya dengan moving average. Kita pakai dengan moving average. Nah, moving average-nya saya ganti jadi 10 ya. Moving average 10. Nah, di sini saya pakai moving average-nya adalah moving average 10, 20, 50 dan 200. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Di sini terlihat bahwa saat ini posisi semua moving average-nya ya itu berada yang 10, 20, 50 itu sudah di breakdown sama WSKT ya. Nah, otomatis kondisi ini sebenarnya cukup riskan kalau kita hanya menggunakan moving average ya, karena berarti dukungan berikutnya secara moving average itu ada di moving average 200 di level 900-an. Nah, tapi apakah dia bisa breakdown ke level itu? Menurut saya dalam waktu dekat kayaknya belum ya. Belum. Kenapa saya bilang belum? Karena kalau kita lihat di sini secara trendline ya, sebenarnya secara trendline besarnya WSKT masih uptrend. Ini kita tarik dari sini sampai dengan sini ya, WSKT masih uptrend. Ya, walaupun memang di candle terakhir dia sempat breakdown dari uptrend lainnya, tapi ingat tadi di sini ada resist kuat yang berapa kali di level harga ini ya. Itu resist kuat yang berapa kali dipertahankan. Ini support kuat di level harga ini, support kuat yang berapa kali dipertahankan oleh WSKT. Dia berapa kali mantul di sini. Oke, jadi itu tadi gambarannya pada saat kita mau mencoba menentukan garis menentukan garis support dan resistance. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Untuk moving average sendiri biasanya itu karena kita menggunakan jarak yang tidak terlalu jauh, itu dia terlihat bahwa dia berkumpul di atas dan sudah di breakdown, selanjutnya akan turun ke bawah. Ya, kita bisa tambahkan sebenarnya moving average 100 misalkan untuk lebih. Ini ya, misalkan kita ganti ini yang dengan moving average 100. Nah, itu akan terlihat lagi di sini ya. Nah, biasanya itu terus yang ini mungkin kita ganti biar lebih itu dengan moving average 5 misalkan. Biar lebih kelihatan yang untuk resisten atasnya. Nah, oke, di sini terlihat ya. Ini untuk 5, ini 50, ini 100, ini 200. Jadi sebenarnya untuk support di bawahnya sebelum ke 200 dia masih ada yang 100 itu di level 1185. Untuk yang moving average 200 ada di level 925 ya. Jadi misalkan secara moving average kalau dia breakdown dari 1425 dia akan turun ke MA 100-nya di 1185. Kalau dia breakdown lagi dia akan ke 925. Ya, untuk secara resisten di atasnya dia ada di level ini. Ini saya ganti warnanya jadi hijau. Nah, dia akan ada di level 1540. Jadi kalau dia bisa mantul ke atas, yang paling dekat adalah dia harus break 540 secara moving average ya. Coba kita bandingkan dengan Fibo retracement. Nah, dia di area 1540 itu di area antara 236 dan 382. Oke. Jadi itu dulu ya, menurut saya udah kasih beberapa metodenya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya ya, dan minta tolong supportnya, bantuan dari teman-teman supaya bisa subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.